والعرب تمدح عظيم الفم وتذم صغيره مفلج الأسنان أي متباعد ما بين الأسنان أشنب أي طيب الفم براك الثنايا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, di malam hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah, di awal malam tahun dari tahun baru Islam, alhamdulillah telah ditetapkan, alhamdulillah, tidak perlu diulangi baca awal tahunnya, bahwasanya semalam sudah masuk 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang sudah lewat, kalau ada kekurangan ditutupi oleh Allah, ada kemaksiatan yang kita lakukan, khilafan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan insyaallah tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang sudah lewat. Karena dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, kata Nabi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Hari ini sama dengan hari kemarin, jadi sama baik, tetapi sudah rugi. Tahun kemarin dan tahun yang akan datang sama, itu rugi berarti. Apa yang dituntut oleh Nabi Muhammad, tahun yang akan datang harus jadi lebih baik daripada tahun yang sudah lewat. Itu baru orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin, beruntung. Besok lebih baik dari hari ini, maka tadi orang yang beruntung. Tapi kalau ada orang yang hari ini atau tahun yang akan datang lebih jelek daripada tahun yang sudah lewat, artinya kemarin dia lumayan bagus, hari ini dah bagus, banyak meninggalkan kewajiban, kemarin rajin, hari ini tidak rajin, nah itu orang yang celaka. Nabi Muhammad SAW. Makanya kita minta kepada Allah agar tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang sudah lewat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sambung kajian daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna. Kitab yang dikumpulkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Adawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita masih berada di bab yang akan menyebutkan daripada anggota tubuh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita akan sebutkan insyaallah beberapa anggota tubuh Nabi yang memiliki kelebihan dari 3 sisi, yaitu yang pertama khalqan wa khuluqan wa mu'jizatan. Anggota tubuh Nabi yang sempurna ciptaannya, kemudian sempurna akhlaknya dari anggota tubuh tersebut, kemudian mu'jizatan, ada mu'jizat dari Allah untuk anggota tubuh tersebut. Sudah kita dengarkan di kajian sebelumnya bagaimana kesempurnaan mata yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kita sudah ceritakan, sudah kita sebutkan. Mata Nabi bentuknya mulia, bentuknya sempurna, akhlaknya mulia, ada mukjizat pada mata Nabi. Malam hari ini kita berada di bagian famun Nabi. Fam itu adalah mulut baginda Nabi Muhammad SAW. Mulut Nabi. Dalam sebuah riwayat disebutkan
bahwasannya Nabi Muhammad SAW ini ciptaannya dulu Allah, seperti yang kita sampaikan, kita akan sebutkan ciptaannya, kesempurnaan di dalam ciptaannya, kemudian akhlak mulia, baru mukjizat. Ciptaan atau ciptaan mulut baginda Nabi Muhammad. Sebutkan dalam riwayat, karena Rasulullah SAW dhali'an fam. Nabi Muhammad SAW memiliki mulut yang besar. Mulut ini tidak kecil, besar. Dan mulut yang besar ini terpuji atau dianggap bagus oleh orang Arab dari zaman dulu. Mulut yang besar. Kenapa? Karena kata ulama disebutkan mulut yang besar menunjukkan atau tanda, ini cuma tanda, tanda orang tersebut orang yang fasih. Ketika ngomong, omongannya jelas. Ketika mengeluarkan huruf pas dari makharijul hurufnya. Ketika dia memiliki mulut yang besar, gampang untuk mengeluarkan huruf dari makhraj-makhrajnya. Huruf ini kan ada makhrajnya, Pak. Makhraj itu dari mana kita mengeluarkan huruf tersebut. Huruf A dari mana? Oh, ini ilmu sendiri, panjang itu. Huruf hijaiyah semuanya itu keluarnya ada tempat-tempatnya. Orang yang memiliki mulut besar gampang untuk mengeluarkan huruf dari tempatnya masing-masing. Artinya apa ya? Orang tersebut pasti kalau ngomong jelas, pas, hurufnya itu keluar dari tempat yang pas. Nah, hurufnya ini kalau tidak keluar dari tempat yang pas, maka ya, hurufnya juga tidak sempurna dia sebutkan. Contoh Pak, kita orang Palembang susah ngomong R, kan begitu. R-nya itu kan tidak keluar dari tempatnya. Kami bisa ngomong R itu pada salah 12 tahun kalau bisa ngomong R. Ada sekarang ada anak kecil udah bisa cepat. Karena memang kebiasaan kita kalau ngomong Bu minta roti, bukan minta roti. Nanti berapa minta roti, roti. Nah itu menunjukkan tidak keluar dari makhrajnya. Makanya yang keluar ra, rai, bukan ra. Kan beda. Ghairin. Ketika kita ngomong ra, kan dari langit-langit itu keluarnya ra. Tapi kalau ra, lain lagi, kan begitu. Nah, jadi kalau tempat keluarnya tidak pas, maka hurufnya juga lain yang keluar, yang betulan lain, yang terdengar lain. Kalau tempatnya pas, mengeluarkan huruf dari tempat yang pas, sempurna, huruf tersebut akan kedengaran di telinga orang lain. Dan ini penting. Makhraj huruf ini jangan kita sepelekan. Makanya jangan sepelekan guru-guru ngaji, atau kita jangan sembarangan nitipkan anak kita ke guru ngaji. Jangan sembarangan. Kalau sudah salah dari kecil, susah Pak untuk diluruskan kembali. Tadi udah Palembang ngomong susah akhirnya mau diluruskan, pakai dikerok, bola dijam-jamkan begitu. Padahal kalau dari kecil dibiasakan roh di tempatnya, ghaib di tempatnya, tidak perlu sampai pakai dikerok lidahnya. Makanya jangan sepelekan guru ngaji, jangan juga kita sembarangan nitipkan anak kita ke guru ngaji. Karena dari kecil lah mereka sudah harus benar makhraj hurufnya. Dari kecil salah, susah dibetul. Makanya di pondok-pondok pesantren, khususnya kami tahu, kami bina tahu sama orang tua kami, Alhamdulillah kami keluar, Alhamdulillah sedang.
di Amanatul Mustafa biasa Palembang, itu setiap santri baru masuk tidak langsung menghafal Al-Quran, atau tahfidz Quran, khusus perempuan. Setiap santriwati masuk, anak baru dimasuk mau hafal Quran, tidak langsung hafal Quran. Apa yang mereka lakukan atau yang diajarkan oleh ustazah-ustazahnya, makharijul huruf dulu, dibenarkan dulu makhrajnya. Itu kadang sampai 6 bulan belum selesai. Dibenarkan dulu alifnya dari mana, hamzahnya, ba'nya, fa-nya, sin, shin, shad, buatkan. Jadi diajari dulu tajwid yang benar, makhraj yang benar. Ada yang 3 bulan lulus, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun baru boleh hafal Al-Quran. Sebelum lulus sudah boleh hafal Al-Quran. Kenapa tidak boleh hafal Al-Quran? Karena kalau dengan makhraj yang salah dia menghafal Al-Quran, maka seterusnya ayat yang dia baca makhrajnya akan salah dan bisa dibenarkan lagi sudah. Nah, maka dari awal diluruskan. Kadang ada yang 6 bulan, rata-rata 6 bulan selesai. Ada yang sampai 1 tahun baru selesai lulus, nah baru boleh hafal Al-Quran. Saking pentingnya. Maka jangan disepelekan guru ngaji, jangan sembarangan titip anak kita ke guru ngaji. Dari kecil bacaan itu harus kita perhatikan. Karena bacaan terkhusus, bacaan yang rukun sholat seperti surat Al-Fatihah itu kan kalau salah dan salahnya fatal, salah yang merubah makna, maka Fatihahnya tidak sah. Rentetannya kalau Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Makanya jangan misalkan maaf ini kalau misalkan ada yang merasa Fatihahnya masih belum benar, masih ragu benar dan makhraj Fatihah, ada guru ngaji, ada ustaz ngaji, datangi, dengarin Fatihah. Kalau ada yang salah tolong dibenarkan. Fatihah itu yang penting. Kenapa? Karena Fatihah termasuk rukun sholat. Kalau rukun sholat tidak benar atau Fatihahnya tidak benar, makhrajnya maka tidak sah. Bacaan Fatihahnya sama saja belum baca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Jadi Nabi besar Muhammad, kali kita ke topiknya, topik bahasan kita Nabi Muhammad. Nabi besar Muhammad SAW memiliki mulut yang besar. Dan mulut yang besar ini biasanya gampang untuk orangnya keluarkan huruf dari makhraj. Makanya ini yang paling sempurna. Ciptaan mulut yang paling sempurna yang mirip dengan mulut Nabi Muhammad, yaitu mulut yang besar. Nabi itu fasih. Beliau menyebutkan, aku orang yang paling fasih, menyebutkan huruf dhat. Dalam hadis itu Nabi orang yang paling fasih. Dalam hadis Nabi menyebutkan, aku orang yang paling fasih, menyebutkan huruf dhat. Hadis. Kenapa yang disebutkan sama Nabi huruf dhat? Karena kata ulama, huruf dhat itu huruf yang paling susah kita keluarkan dari makhrajnya. Itu huruf dhat. Tidak segampang yang kita dengar orang dhalin. Kadang kebanyakan orang atau kita ini ketika nyebutkan walau dhalin, itu kata ulama tajwidnya dal mufakham. Dal tapi yang ditebalkan, walau dhalin dal yang ditebalkan. Padahal makhraj huruf dhat itu kalau yang sempurna dia Pak. Kami pas masih belajar di Mekah dulu sama guru kami, ya Sayyid Ahmad Al-Maliki, pernah beliau manggil atau mengundang Syekhul Qurra, namanya Syekh Abdul Malik rahimahullah, sudah meninggal. Syekh Abdul Malik ini kalau Bapak dengar imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di Mekah Madinah, itu rata-rata murid beliau, namanya Syekh Abdul Malik, sudah meninggal. Waktu kami ketemu dia sudah tua, rugi semua dari ikutnya.
Guru kami Buya Said Ahmad angin undang beliau ke pondok untuk apa? Untuk kayak daurah atau majelis seminar kecil-kecilan tentang huruf dot. 1 jam beliau ngajari huruf dot, kita masih belum bisa sempurna nyebutkannya. Huruf dot, walau itu dot. Makanya Nabi dalam hadis menyebutkan, aku orang yang paling fasih mengucapkan huruf dot. Kalau huruf yang paling sulit saja untuk dikeluarkan dari makhrajnya, Nabi yang paling hebat, apalagi huruf yang lain. Apalagi huruf yang cuma jangan sampai was-was, cukup bacaan Fatihah kita itu cukup, udah untuk sah kata beliau, tapi sempurna belum sempurna. Fatihahnya sah kata beliau. Bacaan semua orang sekarang walaupun sudah sah, tak perlu kita ulangi kita selama ini, dan cukup sudah untuk Fatihah sah, tapi belum di level yang sempurna. Kata huruf dot mau dipelajari itu agak sulit, huruf yang paling sulit. Tapi Nabi ngomong, aku yang paling fasih mengucapkan huruf. Ini termasuk daripada ciptaan yang sempurna dari Allah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Mulut beliau Allah ciptakan dari mulut yang besar sehingga beliau gampang untuk mengeluarkan huruf dari makhraj-makhrajnya. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW Nabi tidak bisa baca, Nabi tidak bisa menulis, Nabi tidak pernah belajar, tidak pernah duduk sama guru, tidak pernah. Untuk apa ini semua proses dari Allah akan menjadi mukjizat, menjadi bukti bahwasanya murni apa yang disampaikan oleh Nabi wahyu dari Allah. Makanya di surat An-Najm Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun." Muhammad itu ngomong dan pernah dilandasi oleh hawa nafsu. Apa yang dia sampaikan bukan dilandasi oleh hawa nafsu. Berarti omongan yang tidak dilandasi oleh hawa nafsu pasti benar, pasti bermanfaat. Makanya agar ini terbukti atau mana dalilnya yang disampaikan sama Nabi murni wahyu dari Allah, dari kecil sampai jadi Nabi Muhammad dan pernah belajar dan pernah duduk di hadapan seorang guru, bahkan beliau tidak bisa menulis dan membaca. Berarti orang yang tidak pernah belajar, tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tiba-tiba nyampaikan kata-kata yang sangat sempurna, kalam yang balawahnya, sastranya pada level paling atas, itu Al-Quran, bukti bahwasanya apa yang disampaikan Nabi murni dari Allah Subhanahu. Beliau sudah pernah belajar, maka beliau talqin, belajar guru sudah pernah. Tapi Allah berikan kesempurnaan untuk mulut bagi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Sehingga Nabi orang yang paling paham. Sahabat berbingung. Sayyidina Umar pernah bertanya, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kau, jadi Sayyidina Umar itu bingung, Nabi, kau ya Rasulullah pernah betul dari Mekah. Tak pernah Nabi keluar dari Mekah, kecuali 2 kali. Umur 12 tahun bersama mamanya Abu Thalib, umur 25 tahun bersama Aisyah, Umar dan Siti Khadijah. Itu pun bukan untuk belajar, untuk berdagang dari Mekah. Jadi selama 40 tahun Nabi habis waktu beliau di Mekah. Pas masih kecil, umur 6 tahun sama ibunya ke Madinah, kan? Akhirnya dibuka di Abwa. 1 bulan masih 10 tahun.
Sisanya tak pernah Nabi buat. Di pertumbuhan Nabi disaksikan oleh orang. Orang akan tahu betul apa yang dilakukan atau keseharian kita Nabi Muhammad SAW dari kecil sampai beliau umur 40 tahun. Makanya ketika beliau jadi Nabi, jadi Rasul, tiba-tiba menyampaikan kalam Allah yang membuat mereka semua takjub, kagum-kagum dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan para sahabat pun ketika melihat Nabi fasih dalam membaca Al-Quran, sampai-sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bisa fasih, sangat fasih, padahal kau tak pernah keluar dari mana? Nah itu, apa namanya, mukjizat apa ciptaan, bukan mukjizat ciptaan yang sempurna dari Allah. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulut beliau besar hingga fasih dalam keluarga dari makhluk. Kemudian dari mulut yang fasih atau mulut yang sempurna ciptaannya, akhlak juga luar biasa. Khuluquhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanan atau hasanan fadli. Nabi itu tiap ngomong tidak pernah menyakiti hati orang. Nah, ini akhlak yang mulia dari mulut sempurna bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan, terkadang ada orang yang mukanya ganteng, enak dilihat, tapi sikap jangan ngomong. Kalau ngomong tidak lama lagi, saya kan begitu. Ganteng, mukanya ganteng, tapi akhlaknya bobrok gitu. Dan suka orang ganteng secantik apapun manusia, kalau akhlaknya tidak membarengi atau tidak mengimbangi amalannya, maka tidak suka orang itu. Nah ini tidak ada pada kita Nabi Muhammad. Setiap anggota tubuh sempurna akhlaknya juga luar biasa. Bukan Nabi kemarin datang, karena Nabi juga memiliki akhlak. Dan pernah Nabi menampakkan raut muka yang tidak disenangi oleh orang itu di hadapan Nabi. Mata Nabi kemarin kita ambil sempurna, yang putihnya ada kemerah-merahan sedikit yang kita pola kita bukan. Mata Nabi besar belum cakap kita. Ciptaannya, akhlaknya Nabi tidak pernah melihat yang tidak atau menjaga privasi orang lain. Nabi tidak pernah awas pengunjung, awas pengawal itu menunjukkan akhlaknya. Mulut Nabi juga. Mulut beliau sempurna, ciptaannya besar, fasih Nabi dan keluarga masalahnya, keluarga mulut dari makhluknya fasih dari Muhammad. Akhlak dari mulut beliau. Nabi dan pernah ngomong omongannya Nabi dan hati lain. Baik serius, baik lagi senang, lagi duka, lagi marah, atau lagi mendekat. Dan semua yang disampaikan Nabi pasti benar, semua yang disampaikan Nabi pasti jadi obat untuk yang mendengarkan. Kalau kita kan tidak, lagi marah, lain omongannya kalau lagi sedih, lagi lapar, lain omongannya kalau lagi pun. Tergantung situasi, dompet dan lainnya, lagi apa, lain manis, atau lagi butuh sambung itu. Ini semua Nabi tidak suka. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk mencatat hadis-hadis beliau, fatwa atau biar hadis apa yang disampaikan sama Nabi selain Al-Quran. Nabi perintahkan sahabat untuk mencatat. Satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah, ya Rasulullah,
antum lagi marah, apakah aku kata itu omongan? Kata Nabi, iya, wahai Allah, sebab pokoknya yang aku ucapkan demi Allah, kata Nabi, tidak ada yang kekuatan kecuali benar. Bahwa lagi senang, lagi marah, lagi sedih, lagi pokoknya apa yang keluar dari mulut kata wabah beda dengan kita. Maka yang termasuk adab atau syarat al-qadhi hakim, hakim qadhi yang memutuskan apa namanya ketika ada dua orang yang lagi ribut, dua orang berebut ke tanah, berebut ke waris, dan yang memutuskan qadhi kalau bahasa sekarang hakim. Qadhi atau hakim dalam syariat Islam tidak boleh memutuskan, tidak boleh dia ketuk palu dalam keadaan sangat marah atau sangat senang. Karena bisa terpengaruh nanti putusannya. Dia lagi punyam, misalkan dia mau stres setelah tapi kelar misalnya ketuk palu kau yang menang, tidak boleh. Tidak boleh dia naik atau menengah-nengahi apa untuk menyelesaikan masalah dari dua umat baginda Nabi Muhammad SAW yang lagi ribut kalau dia dalam keadaan yang tidak stabil. Tidak stabil ini bisa jadi sangat senang atau lagi sangat marah. Tidak boleh. Harus lagi stabil. Tidak terlalu senang, juga tidak terlalu sedih, terlalu marah. Stabil, maka saja pasti diberikan. Ini untuk selain baginda Nabi Muhammad. Kalau untuk Nabi, mau Nabi lagi marah, lagi sedih, lagi senang, apa yang disampaikan Nabi, apa yang keluar dari mulut Nabi, semua benar. Allah yang mengatakannya, wa ma yantiqu anil hawa. Ini Pak, ayat wa ma yantiqu anil hawa yang dari Allah baginda Nabi Muhammad. Saya kata ulama, beberapa anggota Nabi itu disebut tentang Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh kalian ini berlebihan, majelis 45 menit ngomongin masalah mulut Nabi berlebihan, nah itu mungkin tidak pernah baca Al-Quran atau tidak mengerti dan tadabburi Al-Quran. Kadang-kadang ada yang kalau berkaitan dengan Nabi mereka akan berlebihan. Kayak kita ini mereka kita Tuhan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pengen kajian itu tauhid. Tentang Nabi, untuk tahu Nabi Allah sudah selesai. Orang yang tidak tertadabbur di Al-Quran pemahaman. Coba kita baca. Mulut Nabi Allah puji di dalam mata Nabi. Oleh kita Allah sebutkan masalah Rasul tidak Nabi Allah sebut dalam Al-Quran. Apa lagi? Bahkan umur Nabi Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quran. Surat Al-Quran, surat Al-Hijr, Allah berfirman, la amruka innahu lafi sakrati demi umurku wahai Muhammad. Allah bersumpah itu pasti dengan sesuatu yang agung. Kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi, billahi, demi Allah, itu boleh menjadikan sumpah nama Allah. Disebut bin asmanillah. Selain nama Allah tidak boleh kita pakai buat bersumpah. Tapi untuk Allah bebas. Allah mau bersumpah dengan ciptaannya yang mana saja terserah Allah. Makanya di dalam Al-Quran wasyamsi wa duhaha. Waw itu waw sumpah kalau di namanya waw qasam. Demi matahari dan demi waktu. Demi bulan wal fajr, demi apa? Demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Wajar kan?
Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaan Allah, termasuk ciptaan Allah yang Allah jadikan untuk sumpah. Jadi ciptaan yang paling agung, yang paling sempurna adalah kubur bagi diri. Lahan bukan demi umurku wahai Muhammad, mereka itu sesat. Allah lagi menceritakan tentang kaum Nabi Nuh di surat Al-Hijr. Demi umur. Jadi Allah jadikan sumpah kubur Nabi. Kubur Nabi Allah jadikan sumpah. Surat Al-Hijr apa? Nabi Muhammad SAW di Allah. Nah, jadi mulut Nabi ayat sempurna ciptaannya, sempurna akhlak, dan pernah ngomong kecuali kita kenati Nabi Muhammad. Kayak Nabi ajarkan kita jangan basi-basi ngomong. Dalam hadis Nabi bersabda, "Maksomatan aja," kata Nabi Muhammad. Orang yang diam pasti selamat. Man kathura kalamuhu kathura la'aduhu, wa man kathura la'aduhu kana naru awlamihi. Yang banyak ngomong kata Nabi, yang salah. Yang banyak salah, neraka mungkin pantas untuk diri. Karena tidak banyak ngomong. Padahal sahabat sangat antusias sekali, haus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau baca istilah Nabi itu nasihat tuh. Tapi Nabi tidak setiap saat menasihat sahabat. Jadi jangan kita pikir Nabi yang untuk nasihat. Kadang ada orang berpikir Nabi yang untuk nasihat. Yang duduk Nabi misalkan bahas tafsir, bahas hadis, bahas. Coba kita dengar apa pernyataan sahabat. Kata sahabat, kalau kami lagi duduk, sahabat, lagi nongkrong lah, lagi nongkrong halal, lagi duduk, lagi kelakar, tiba-tiba Nabi lewat, Nabi nimbrung, duduk bersama kami. Nabi tidak memutuskan topik pembahasannya atau tidak diganti sama Nabi topik. Kalau kami lagi ngomong misalkan masalah perkebunan, Nabi nyambung ngomong musim kalau lagi kemarau, itu kita itu. Kalau kami lagi ngomong misalkan lagi diskusi masalah pasar, masalah ekonomi, masalah pertumbuhan, bagaimana biar Madinah maju, Nabi duduk di perut juga ngomong masalah pasar, masalah dagang. Ketika Nabi putus melalaikan haji di Al-Quran. Ya, ada waktunya Nabi menasihati mereka. Ada waktunya Nabi ngajari mereka menerangkan apa ayat. Ada waktunya Nabi menerangkan hukum ini. Tapi juga ada waktunya Nabi ngobrol santai sama sahabat. Dan pernah putus omongan orang itu lebih. Tidak pernah berubah topik permasalahan atau topik pembahasan itu Nabi Muhammad. Jadi ikut Nabi Muhammad. Ya, tapi tidak mungkin ada kemungkaran di situ. Kalau ada kemungkaran pasti langsung ikut sama Nabi Muhammad. Nah, jadi salah kalau kita membayangkan Nabi yang duduk nasihat. Padahal kalau Nabi yang duduk nasihat, sahabat pasti senang. Karena yang ngomong Nabi. Kalau kita tidak, ya coba apa? Coba yang duduk bapak nasihat Nabi yang tinggal nasihat terus. Ya kan? Dia duduk sama dia nasihat dia masalah sholat. Makanya Pak pilih. Makanya kembali untuk permasalahan atau topik permasalahan bahwasanya dalam berdakwah ada usul, ada cara-cara, ada siasat, ada taktik. Tidak cuma modal aku pengen berdakwah, yang kawan tadi yang tak pernah sholat, nasihat untuk sholat. Aku mau sholat, besok aku mau sholat. Darah
berlari ada bukan seperti dakwah yang diajarkan oleh baginda Muhammad. Tapi dia tak pernah sholat manapun. Dia mengaku dia, walaupun dia sesat, dia maksiat, dia jangan sampai, karena kita temannya misalkan, dia dekat sama kita, jangan sampai dia lari dulu pelan-pelan, 1 minggu sekali. Ada kesempatan, ada momentum yang berharga, ambil. Bentar, minggu ini, ya minggu. Karena orang berdakwah itu pengen cepat makbul, pengen cepat mau apa yang dia sampaikan. Oh ya sholat, tadi harus melok dia sholat, tidak seperti itu. Kalau Nabi saja Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta, apalagi Allah akan ngomong ke Nabi wahai Muhammad, kau tidak bisa memberi hidayah sembarangan orang yang kau. Walakin Allah yahdi man yasha. Yang memberi hidayah adalah Allah. Nah, jadi tugas kita, kalau Nabi saja kata Allah ini alaika minal bala, tugasku wahai Muhammad, kata Allah, tugasku wahai Muhammad hanya menyampaikan. Itu tugas Nabi. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Maka tidak berhak kita tarik atau kita dari rumah geret ke masjid, tidak boleh. Ustaz untuk sholat walaupun lagi rohan ini masalah agama saja kita tidak boleh maksa orang. Kenapa? Karena urusan kita yang sudah bukan kuasa kita lagi, kuasa Allah Subhanahu. Tugas kita menyampaikan, membalik, menyampaikan. Nah, cuma cara menyampaikan juga harus mengikuti metode baginda Muhammad SAW. Jangan sampai orang tadi akhirnya benci dengan apa yang kita sampaikan. Pengen jadi pendakwah yang benar, pelajari sejarah. Kalau cuma kemudian jadi pendakwah pengen nasihatin yang lain, tidak belajar dari sunnah atau perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad, sudah kita lihat sekarang. Akhirnya berikutan, kan sholat, kedor rumah dua sholat, aku lebar berikutan gara-gara sholat. Bukan seperti itu. Akhirnya diklaim Islam radikal, Islam ini keras, Islam ini begitu. Dari mana ini salah? Dari orang-orang yang pengen ngajak orang lain dalam kebaikan, niat mereka baik, tapi salah cara. Kenapa salah? Cara mereka salah karena mereka tidak mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh kita dari Muhammad. Oke, pernah ada sahabat datang. Sahabat ini badui orang pelosok kali guru pasir. Ketika dia mau membaiat Nabi Muhammad SAW, dia nanya dulu ke Nabi, ya Muhammad, aku biar karam disebutkan sama Nabi, kau tidak boleh, kau tidak boleh zolim, kau tidak boleh mampu, kau tidak boleh benci. Kata badui ini, ya Muhammad, yang lain aku bisa terima, tapi zina aku tidak bisa. Aku tidak bisa tinggalkan zina. Ini ngomongnya di depan Nabi. Coba kalau orang yang baru sekolah sekarang, kafir-kafir kalau Nabi santai, terima. Kata Nabi Muhammad dijawab dengan pelan sama Nabi, ya pelan. Umpama ibumu ada yang berzina dengan ibu, apakah kau suka? Oh, tidak suka ya Muhammad. Kalau begitu dengan putri, kalau itu dari apa? Dengan istri, dengan saudari, diajak berpikir. Semua ini orang bagi jawab, aku tidak suka. Tapi kalau begitu, kalau kau zina, perempuan yang kau zinai, yang kau ajak berzina, mungkin ibu orang lain, mungkin istri orang lain, mungkin putri orang lain atau saudari orang lain. Kenapa kau melakukan hal yang tidak kau sukai? Kalau hal tersebut dilakukan pada itu, benar juga.
Ya sudah, kalau begitu wahai Muhammad, aku bertekad untuk meninggalkan si dan ikut Nabi. Tahu konsepnya ini gimana, itu yang dibenahi sama Nabi Muhammad. Kita kalau wajib, aku baru udah kepada cuma di luar sana. Yang dibenahi mana Pak? Bukan. Ya, pada usaha Nabi. Jadi harus pintar-pintar dalam menyampaikan dakwah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini kembali kepada akhlak yang dari Muhammad. Dia tidak pernah potong omongan orang lain, tidak pernah mengubah topik pembahasan orang lain, tidak pernah menyampaikan ucapan yang tidak disukai oleh orang lain. Apapun yang keluar dari mulut Nabi, itu semua mereka sukai dan mereka terima dengan senang. Kenapa? Ini akhlak yang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciptaan mulut beliau sempurna, akhlak yang juga sempurna. Kemudian yang ketiga, mukjizatan. Dari mulut yang sempurna ciptaannya, dari mulut yang akhlak yang mulia, dari mulut tersebut juga ada mukjizat luar biasa. Dari mulut yang apa di antaranya mukjizat mulut Nabi Muhammad? Di antara mukjizat yang keluar dari mulut Nabi Muhammad adalah air liur atau air mudah. Jangan kita bayangkan mudah tadi daging. Jadi ini ludah tadi. Ada orang datang dengan COVID, dia masih musyrik. Namanya Abu Mas'ud, Mas'ud Al-Qadhi, datang ke Urwah bin Mas'ud Al-Qadhi, datang ke Nabi. Jadi utusan dari musyrikin atau utusan selesai dia menghadap Nabi kafir musyrik, dia kafir. Tanya bagaimana situasi di sana. Kata Urwah bin Mas'ud Al-Qadhi, aku ini sudah pernah menghadap Raja Romawi. Aku sudah pernah menghadap Raja Persia. Aku sudah pernah menghadap Raja Abbas, Raja Yaman. Di dalam yang pakai kuda besar, bagian yang kiri-kiri. Semua aku sudah ada, tapi tidak pernah ada sahabat pengikut yang menghormati, yang mencintai, yang mengaku, yakin dengan yang mereka ikuti melebihi Muhammad ketika mereka mengikuti Muhammad. Bagaimana mereka menghormati Muhammad, bagaimana mereka mengagungkan Muhammad, bagaimana mereka yakin dengan Muhammad. Dan kaji kita jalan-jalan. Setiap Muhammad berbicara, ini pengakuan dari orang kafir. Setiap Muhammad berbicara, semua pengikutnya duduk dengarkan apa yang disampaikan. Ketika Muhammad diam, baru ada yang ngomong izin tolong. Setiap Muhammad ambil air wudhu atau menggunakan air bekas airnya dilembutkan sama pengikut. Bahkan kata Urwah bin Mas'ud Al-Qadhi, setiap Muhammad membuat air mudahnya tidak pernah jatuh. Air mudah tadi tidak pernah jatuh. Udah ditanda dulu bagus. Di bagian untuk obat. Yang tidak dapat ngambil dari badan yang dapat. Salah satu yang dapat membuat rusak kepada jalan. Yang tidak dapat ini ambil dari badan. Dari badan yang dapat untuk dipisah ke badan mereka. Yakin dan ini mereka lakukan di depan Nabi. Nah ini juga ini kadang kalau orang yang sok-sok pintar tukang mengaku itu berlebihan terhadap
Ini Pak mereka lakukan dalam ilmu syariat, bahkan ini termasuk ilmu apa namanya fondasi syariat, usulul fikih, bahwasanya apa yang dikatakan di kaidah, apa yang dikatakan atau yang didengar bersama Nabi Muhammad, kemudian Nabi diam, itu termasuk daripada perbuatan yang masyhur, artinya diperbolehkan. Ini kaidahnya. Jadi tidak mesti boleh itu harus ada dalilnya, dalil seperti ucapan hadis Nabi ngomong ini boleh. Nah, misalkan kita sudah minum teh, dan mesti kita mengatakan minum teh ini halal karena ada dalilnya Nabi ngomong teh itu halal. Seperti itu. Nabi minum teh, ada teh, atau Nabi ngomong teh itu halal, teh betul kan? Berarti teh sama Nabi ini perumpamaan. Atau yang ketiga, ketika ada sahabat minum teh, Nabi diam, atau Nabi tahu dengar sahabat lagi kopi minum teh, Nabi diam, tidak dalil teh bohong. Jadi apa yang terjadi di zaman Nabi diketahui sama Nabi Muhammad, baik dilihat sama beliau atau didengar sama beliau, kemudian beliau diam, dalil bahwasanya hal tersebut masyru'. Masyru' itu diperbolehkan. Urusan ubah atau sunnah urusan lain, yang penting boleh dulu masyru'. Ini kaidahnya nih. Kenapa bisa kita pastikan begitu? Karena kata ulama mustahil Nabi melihat sesuatu yang mungkar atau mendengar sesuatu yang mungkar kemudian beliau diam, itu mustahil. Kalau ada yang meyakini hal tersebut, berarti ini orang akidahnya hati-hati, harus dikoreksi lagi. Berarti orang tidak meyakini salah satu sifat wajib untuk Rasul, yaitu at-tabligh. Seorang Rasul harus menyampaikan apa yang harus disampaikan. Tidak boleh Rasul, ini bukan hanya Nabi Muhammad, untuk semua Rasul. Tidak boleh Rasul lihat ada yang salah dari umatnya, dia diam, tidak boleh. Bahkan dia mundur saja tidak boleh. Aku lepas kata tidak boleh. Harus langsung di tempat spontan. Ada yang lakukan bukan, harus wajib tabligh. Empat sifat ada 4 sifat wajib untuk Rasul. Faqalah, amanah, tabligh, as-sidq. Tabligh. Apa maksud tabligh? Menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Maksudnya kalau ada yang salah spontan, dia harus ikut. Tidak boleh, ini haram. Berarti ketika tidak ditegur, perbuatan tersebut tidak sah. Ini kaidah yang penting. Sahabat ketika berebut ngambil air ludah Nabi, Nabi dihit. Nabi lihat di situ. Yang orang kafir tadi menyimak, yang Urwah tadi. Apalagi Nabi. Ya kan sahabat di situ lah. Ketika Nabi di tempat yang sama, jadi ditawarkan Nabi dia. Ketika Nabi tahallul, Nabi botak, rambut Nabi dan jatuh ke bumi, Pak, melembut sahabat Nabi. Nabi kan dia, kalau itu berlebihan atau salah, pasti ditegur sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang keluar dari mulut Nabi air pure atau air ludah dari Muhammad dan luar biasa. Anas bin Malik berkata, kata Anas, kami di rumah punya sumur. Punya sumur. Sumur kami ini kata Anas, sumur yang paling enak di kota. Airnya paling enak. Tidak pernah habis. Namun, tidak tahu yang pernah diludah. Kata Anas, sumur kami pernah diludahi sama Nabi. Maka demi Allah kata Anas, sumur kami sumur yang paling enak. Karena pernah diludahi.
Air ludah Nabi bukan banyak penyakit sahabat. Ada sahabat tangannya patah, karena istilahnya udah lepas, sekali udah lepas. Ya, dan terkena apalagi beliau buang air dan sedikit bakatnya bisa tersangka langsung seketika langsung seketika tangan tadi kembali seperti ada sahabat yang matanya kedua nama Abu Qatada atau judulnya dari orang datang ke Nabi apalagi sudah sedikit besar kembali seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib panggil sama Nabi ada tugas jadi panglima perang digunda sama Nabi diusap langsung dan mereka ini semua mengatakan yang diusap sama Nabi apakah sakit mata yang diusap sama Nabi kalau yang sebelah ini merah yang sebelah ini tidak merah namun sudah diusap sama air sudah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi yang keluar dari mulut ini pun dari Allah Subhanahu apa namanya air mudah atau air tiup dari Muhammad Sallallahu Alaihi mulut Nabi sempurna mulut Nabi sempurna akhlaknya mulut Nabi juga ada mukjizat yang luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga betapa sempurnanya akidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca adalah kitab yang akan sampai akhir kurang lebih kita lagi di anggota tubuh Nabi Muhammad sempurnaannya beliau nanti kita akan masuk bab kesempurnaan apa namanya bagaimana Nabi menjaga penampilan beliau kita akan kesempurnaan ibadah Nabi kesempurnaan Nabi ketika menjadi bapak ketika menjadi suami ketika menjadi pemimpin ketika menjadi guru bagaimana kesempurnaan semua isi kitab ini akan membuka mata kita melihat kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi kita jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita bisa terus menghadiri majlis berkah bisa menghadiri majlis yang mendekatkan kita kepada Allah mendekatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting majlis itu dekatkan diri ke Allah ke Nabi jangan ini kadang ada orang pengen tauhid akhirnya ujung-ujungnya sesat dalam belajarnya tauhid kenapa? Karena cuma pengen dari Nabi Muhammad Rasulullah dia lupakan sesat tidak boleh dipisah harus dari Nabi Muhammad Rasulullah kalau majlis nanti berkumpul lagi anak sholat di rumah di lapangan yang dikaji di perkumpulan tersebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan pasti itu majlis yang berkah majlis yang bermanfaat mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita katakan amin ya rabbal alamin Allahumma amina wa akhirna bil taqwa wa afiyah